Selamat pagi, materi kita hari ini Bu Nini akan menunjukkan pada kalian larutan asam dan basa dan cara pengujiannya menggunakan yang pertama kertas lakmus atau litmus paper, ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Berikutnya menggunakan indikator universal seperti ini. Larutan yang akan digunakan adalah cuka, H2SO4, air kapur, NaOH, dan Aquades. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, bahwa larutan asam akan memberikan warna merah pada kertas lakmus merah maupun biru. Oke, kita akan coba yang pertama pada larutan cuka. Lakmus merah saya masukkan. Tidak ada perubahan, tetap merah. Kemudian lakmus biru saya masukkan, dia berubah menjadi merah. Berikutnya larutan H2SO4 kita masukkan, lakmus merah tetap merah. Kemudian lakmus biru berubah menjadi merah. Sedangkan larutan basa menurut teori yang kalian pelajari adalah tetap membirukan lakmus biru dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Mari kita coba. Ini lakmus biru, saya celupkan ke air kapur, dia tetap biru. Kemudian lakmus merah saya masukkan ke air kapur, dia menjadi biru. Nah, ini ya, agak warnanya berubah agak kebiruan seperti itu. Berikutnya larutan NaOH atau natrium hidroksida. Kita lihat dengan lakmus biru, dia tetap biru warnanya. Kemudian dengan kertas lakmus merah, dia berubah menjadi biru. Yang terakhir, Bu Nini akan menguji menggunakan Aquades yang bersifat netral. Nah, lakmus merah tetap merah, kemudian lakmus biru juga tetap biru. Nah, itu menggunakan kertas lakmus ya atau litmus paper. Jadi hanya dapat menunjukkan bahwa larutan ini bersifat asam, basa atau netral. Berikutnya kita akan lebih detail lagi, kalau asam berapa pH-nya, kalau basa berapa pH-nya, kita menggunakan indikator universal seperti ini. Jadi nanti dicelupkan, lalu perubahan warna yang terjadi dicocokkan dengan indikator yang ada di kotaknya di sini. Kita lihat satu persatu. Nah, seperti ini kertas indikator universal akan kita coba di larutan cuka. Kita ingin tahu berapa pH-nya. Jadi kalau cuka kan asam, berarti harusnya di bawah 7 ya pH-nya. Nah, setelah dicelupkan kita tunggu sebentar. Lalu kita cocokkan di sini 0 sampai 14, bukan berarti kalau asam yang ini. Nah, warna yang paling mendekati itu adalah pH-nya. Nah, ini ya, jadi pH-nya 3 atau 4 3 atau 2 atau 1 ini 2 ya. Jadi pH asam cuka 2. Itu berikutnya kita coba di asam sulfat atau H2SO4. Nah, seperti ini. Lalu kita cek di indikatornya. Yang paling mendekati adalah 1 ya, pH dari asam sulfat. Berikutnya untuk air kapur. Air kapur ini sifatnya basa tadi ya. Kita lihat pH-nya berapa. Nah, seperti ini warnanya. Kita lihat tidak ada yang cocok di sini, berarti kita balik, kita cocokkan. Untuk air kapur pH-nya yang paling mendekati ini 12. Berikutnya untuk
NaOH, natrium hidroksida yang saya buat tadi. pH-nya berapa? Kita lihat. 13 pH untuk NaOH. Oke, terakhir akan kita cek pH dari Aquades. Saya masukkan, lalu kita cek pH-nya. Nah, 7 ya, ini terlihat 7. Kalau kita balik, kita lihat lagi mana yang paling mendekati. Nah, betul, terlihat pH Aquades adalah 7. Nah, untuk menunjukkan sifat suatu larutan asam, basa, atau netral, kalau di lab kita bisa menggunakan alat itu tadi ya, indikator universal ataupun kertas lakmus. Tapi bagaimana jika suatu saat kita tidak memilikinya? Kita bisa menggunakan bahan alami di sekitar kita. Contohnya hari ini Bu Nini membuat indikator yang berasal dari air mawar gitu ya. Jadi caranya Bu Nini merebus air, kemudian memasukkan kelopak bunga mawar, itu direbus sebentar saja dengan api yang sangat kecil hingga kelopak mawar yang tadinya berwarna merah menjadi memucat lalu akhirnya berubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini hasil rebusannya. Itu lalu kita saring, ambil sarinya atau airnya menjadi seperti ini. Kita akan uji apakah air mawar ini dapat digunakan sebagai indikator atau penunjuk ya. Jadi suatu larutan dapat digunakan sebagai indikator atau penunjuk asam atau basa jika larutan asam atau basa yang diuji berubah warnanya, itu ya. Jadi kalau semula dia warnanya tidak berwarna, kemudian dia berubah warna, nah maka indikator asam basa alami yang kita buat itu dapat digunakan. Kita cek sekarang air mawar, kita masukkan ke larutan asam. Lihat, saya masukkan larutan air mawar ke larutan cuka. Kita lihat perubahannya. Kita aduk. Nah, warnanya seperti ini. Berikutnya di larutan H2SO4 kita masukkan indikator air mawarnya. Kita lihat. Nah, warnanya ini lebih pekat. Kita aduk dengan spatula yang berbeda ya. Nah, ini warnanya lebih pekat daripada yang asam cuka. Berikutnya pada air kapur, kita masukkan di air kapur. Nah, warnanya menjadi seperti ini. Ini kapurnya masih ada endapannya ya. Tadi kita lihat. Nah, warnanya menjadi coklat agak kehijauan, itu coklat atau kuning gitu, agak ada kehijauan sedikit. Berikutnya kita coba masukkan air mawar di larutan NaOH. Oke, ini yang di larutan NaOH. Nah, ini warnanya coklat ya, kekuningan seperti teh ya warnanya. Nah, itu. Berikutnya yang di Aquades, tentu saja nanti hampir mirip ya dengan air mawarnya karena kan hanya pengenceran. Kita lihat, masukkan ke Aquades. Nah, seperti ini. Nah, warnanya
untuk di pH 7 tadi Aquades ternyata dia berubah menjadi hijau. Nah, kita lihat dari awal, dari larutan asam cuka, asam sulfat, air kapur, kemudian NaOH dan Aquades, ternyata air mawar memberikan warna yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa air mawar dapat digunakan sebagai larutan indikator, jadi sebagai penunjuk. Oh, jadi kalau suatu larutan berubah menjadi kuning ya menggunakan air mawar, oh berarti larutan tersebut adalah basa, seperti itu maksudnya. Kemudian jika larutan itu menjadi merah, ini agak merah ya, kalau mungkin di kamera agak terlihat oranye, ini warnanya agak merah. Oh, itu berarti pH-nya adalah pH asam. Sedangkan netral berarti harusnya saya letakkan di sini ya, yang netral. Nah, yang netral berwarna hijau. Seperti itu. Ini seperti yang kalian lihat di rentang indikator pH yang sudah jadi ya. Kalau ini adalah kita membuat sendiri dari bahan-bahan alam. Seperti itu saja. Maka tugas untuk kalian nanti adalah kalian membuat indikator asam basa alami sendiri dari bahan-bahan di sekitar kalian yang sudah akan saya berikan di LKS-nya nanti. Jadi kalian dapat memilih di sana lalu membuat indikator asam basa alaminya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi.